Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novel Abdullah Muzaffar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Seperti yang telah kita ketahui, peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan pemuda yang bertujuan untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Latar belakangnya dari penculikan kedua tokoh tersebut adalah ledakan atom yang terjadi di wilayah Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 oleh Amerika. Dengan terjadinya ledakan tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat atas perintah dari Kaisar Hirohito yang merupakan pemimpin tertinggi Jepang pada saat itu. Dan secara resminya mereka menandatangani perjanjian menyerahnya Jepang di Perang Dunia Kedua pada tanggal 2 September 1945 di kapal Missouri yang saat itu sedang berlabuh di Teluk Tokyo. Nah, jadi setelah mendengarnya berita tentang menyerahnya Jepang pada tanggal 15 Agustus, Sultan Syahrir yang merupakan golongan pemuda langsung menemui Soekarno dan Hatta di kediamannya Soekarno. Ia mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memerdekakan Indonesia. Namun usulan tersebut ditolak karena mereka belum siap untuk melakukannya. Merasa kecewa dengan keputusan Soekarno dan Hatta mengenai enggannya mempercepat proklamasi, membuat golongan pemuda seperti Sukarni, Wicana, dan Dr. Muwardi segera melakukan siasat untuk membawa kedua tokoh tersebut menjauh dari Jakarta. Mereka beranggapan bahwa penolakan yang dilakukan oleh kedua tokoh ini karena ketakutan mereka kepada Jepang. Oleh karena itu, golongan pemuda berkeinginan untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Pada tanggal 16 Agustus malam hari, Sukarni, Wicana, dan Dr. Muwardi melakukan penjemputan paksa kepada Hatta dan juga Soekarno dari kediamannya. Yang pada saat itu Soekarno beserta Fatmawati dan Guntur dibawa juga karena keinginan Soekarno yang tidak ingin meninggalkan istri dan anaknya. Mereka kemudian dibawa ke Rengas Dengklok dengan upaya untuk menghindari dari pengaruh Jepang. Dipilihnya daerah Kewedanan Rengas Dengklok karena daerah itu terpencil, yaitu 15 km dari Kedung Gede, Karawang. Hal ini membuat minimnya pengaruh Jepang di sana. Dan rombongan Soekarno ditempatkan di rumah Kisong yang bersimpati kepada pejuang bangsa Indonesia. Kisong ini merupakan keturunan Tionghoa, namun ia bersimpati dengan perjuangan dari masyarakat Indonesia. Walaupun Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, namun membuat upaya tersebut merasa sia-sia karena pendirian Soekarno yang tetap tidak ingin mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia mengatakan bahwa proklamasi ini tidak bisa diputuskan secara sepihak karena ini menyangkut kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan Soekarno. Sedangkan di Jakarta keadaan menjadi tegang karena ketiadaan Soekarno dan Hatta dalam rapat PPKI. Hal ini membuat para anggota PPKI dan salah satunya Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Ahmad Subarjo mendapatkan info bahwa Soekarno dan Hatta dibawa oleh golongan pemuda ke Rengas Dengklok. Kedatangan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok sempat tertahan oleh golongan pemuda. Namun ia membuat kesepakatan dengan Wicana sehingga ia ditunjukkan dan diantar ke Soekarno oleh Yusuf Gunto pada pukul 17.30. Ahmad Subarjo tiba di rumah Kisong. Kedatangan Ahmad Subarjo menjadi penengah antara golongan muda dan yang ingin mempercepat kemerdekaan dengan golongan tua yang tidak mau mempercepat kemerdekaan. Ahmad Subarjo memberikan jaminan mengenai proklamasi kemerdekaan. Ia mengatakan bahwa apabila pada tanggal 17 Agustus paling lambat pukul 12 siang belum ada proklamasi kemerdekaan Indonesia, taruhannya nyawa dari Ahmad Subarjo. Ia rela menjadikan dirinya sebagai taruhan untuk membebaskan kedua tokoh tersebut dari tawanan golongan muda. Mendengar jaminan tersebut membuat golongan muda menjadi sangat yakin bahwa proklamasi akan dilaksanakan besokan harinya. Golongan pemuda pun mempersilahkan penjemputan rombongan Soekarno.
Dan setibanya di Jakarta, Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan golongan pemuda lainnya segera pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Pemilihan rumah Laksamana ini disebabkan oleh karena pengaruh dari Laksamana Maeda yang pada saat itu pemimpin dari Angkatan Laut Jepang di Indonesia. Dan karena itulah Angkatan Darat Jepang tidak akan menyentuh rumah dari Laksamana Maeda tersebut. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh 3 tokoh dari golongan tua, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dan setelah penyusunan tersebut, teks proklamasi tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan didampingi oleh BM Diah. Dan keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, pada jam 10 pagi, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan hal tersebut menjadi permulaan sejarah Indonesia. Pembacaan teks proklamasi tersebut terjadi di Jalan Pegangesan Timur nomor 57. Setelah pembacaan tersebut membuat bangsa Indonesia menyatakan dirinya secara jujur bahwa Indonesia telah berdiri. Dengan keberhasilan tersebut membuat Indonesia harus mulai langkah baru. Bukan sebagai pelindung rakyat, namun berubah menjadi pelindung NKRI. Oke, cukup sekian dari pematerian mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, and comment. See you. Bye-bye.